Bagaimana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afifah Surya Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator pada kesempatan wawancara siang hari ini. Di sini saya akan membahas mengenai usaha online shop di kalangan anak muda. Di sini saya juga sudah ditemani oleh rekan saya sebagai narasumber pada kesempatan wawancara kali ini, yaitu bernama Nining Nur Hasanah Bujiati, seorang mahasiswi dan juga seorang pengusaha online shop yang sudah dirintis sejak tahun 2017. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, tentu saja teman-teman semua bertanya-tanya bagaimana caranya atau tipsnya agar anak muda bisa berusaha atau memulai usaha online shopnya. Di sini nanti kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita yang sudah berpengalaman tentunya di bidang online shop ya teman-teman. Oke, pertanyaan langsung saja ya Mbak Nining. Ya. Pertanyaan pertama yaitu, bisa dijelaskan mengenai usaha online shop yang sedang dijalankan? Usaha online shop yang sedang saya jalankan ini sudah mulai dirintis mulai tahun 2017, di mana pada waktu itu saya masih SMP. Dengan kegabutan yang melanda membuat saya mulai mencoba suatu hal baru dengan cara membuka online shop yang keuntungan yang didapat itu bisa untuk ya seperti karena masih anak SMP bisa buat jajan ataupun membantu meringankan kebutuhan sekolah. Ya, berarti berawal dari kegabutan yang Mbak Nining rasakan berpeluang ya menjadi memulai untuk usaha online shop Mbak Nining itu sendiri. Iya betul, karena kegabutan itu bisa menjadi hal positif kalau kita bisa mengolahnya dengan ide kreatif dan inovatif sehingga bisa menjadikan sebuah keuntungan bagi kita untuk mendapat penghasilan maupun mendapat pengalaman baru. Wah, sangat berfaedah ya teman-teman Ya. kegabutannya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana caranya Mbak Nining itu konsisten dalam menjalankan usahanya, sedangkan kan pasti banyak sekali ya tantangan atau struggle-nya yang harus Mbak Nining hadapi. Seperti pada tahun kemarin, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, adanya pandemi COVID-19 yang menyerang di Indonesia ini sendiri. Apakah itu juga mempengaruhi tantangannya? Tentu berpengaruh, tapi bagi saya itu saat kita memulai usaha, kita harus menerapkan prinsip tetap ulet dan tekun dalam menjalaninya, serta mampu menghadapi tantangan ataupun hambatan yang mungkin terjadi di waktu sekarang maupun masa depan, dengan cara kita berani mengambil resiko untuk menghadapinya demi tercapainya suatu tujuan kesuksesan. Oke, berarti caranya untuk konsisten itu harus berani mengambil resiko, Ya, tekun dan iya, ulet. tekun dan ulet, begitu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat Mbak Nining sendiri mengenai banyaknya anak muda yang mempertanyakan apakah mereka bisa memulai usahanya sedangkan mereka itu hanya seorang mahasiswi atau masih seorang mahasiswi atau masih seorang pelajar. Tentunya semua orang itu bisa asalkan dia mempunyai niat dan tekad untuk menjalankan suatu perubahan pada dirinya sendiri, sehingga itu bisa menjadi perubahan yang positif bagi dirinya serta menambah pengalaman baru bagi dirinya dalam menjalani kehidupan. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa semua orang itu berpeluang ya teman-teman Ya, untuk bisa memulai usahanya. Bahkan seorang pelajar pun, contohnya Mbak Nining ini sendiri dari sejak SMP sudah mulai merintis usaha online shopnya, dan
sampai hari ini tahun 2022 masih terus berkembang. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke pertanyaan yang terakhir atau penutup, yaitu bagaimana sih tips dan trik untuk memulai usaha sebagai mahasiswa atau mahasiswi dan sebagai seorang pelajar. Tentunya ini banyak sekali dari teman-teman semua itu mempertanyakan bagaimana cara memulainya. Tips yang pertama itu tentunya niat. Kita harus mempunyai niat dalam diri kita untuk memulai suatu inovasi baru seperti saya itu dengan menjalani bisnis online shop yang kemudian saya kecanduan hingga tahun 2022 ini masih saya jalani. Terus tips yang kedua itu dengan cara kita harus bisa membagi waktu antara waktu untuk belajar, untuk seperti mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua, dan untuk waktu kita sebagai mahasiswa untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatif sehingga dapat menjadikan keuntungan positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Terus untuk tips yang ketiga itu dari saya, kita harus rajin ataupun kita harus tertarik jika kita ditawari untuk mengikuti berbagai seminar maupun kegiatan organisasi, karena di dalam situ kemungkinan kita akan mendapat relasi baru dan pengalaman baru yang akan berguna bagi diri kita, seperti mungkin yang awalnya kita pemalu menjadi tidak pemalu, dan agar kita lebih bisa untuk mengeksplor kemampuan diri kita. Jadi menurut Mbak Nining, tips dan trik untuk memulai usaha sebagai mahasiswi itu yang pertama harus ada niat, yang kedua harus pandai membagi waktu antara waktu sebagai mahasiswi, kemudian belajar dan untuk berbisnis. Kemudian yang terakhir yaitu tertarik untuk mengikuti kegiatan seminar-seminar. Iya. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sesi wawancara pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita sebagai usaha online shop. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nining telah berkenan untuk dijadikan sebagai narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.